dalam persembahan yang berikut ini. Indonesia bukan sekedar tentang wilayah, juga tentang sejarah yang menyimpan beragam kisah. Tentang manusia dan budaya yang istimewa, bersandar indah dan bermakna menarikan Bhinneka Tunggal Ika.
adalah anak-anak korban penggusuran di ibu kota Jakarta. Kami lihat orang-orang berseragam, berwajah galak yang ingin mengusir kami pergi. Kami lihat bersama mereka ada bulldozer yang dengan ganas kami. Kami lihat ibu bapak kami menangis. Kami pun ikut menangis. Mungkin mereka tidak mengenal ibu bapak kami. Mungkin mereka tidak tahu itu tempat kami tumbuh, tempat sekolah dan bermain bersama. Satu hal yang pasti, penggusuran itu menyisakan runtuhan rumah, harapan dan mimpi-mimpi kami. Kami pikir itu selamanya, ternyata tidak. Segalanya berubah sejak Pak Anies terpilih menjadi gubernur. Kalau dulu ada orang galak yang ingin kami pergi dari kampung kami, berganti dengan Pak Anies yang ramah dan suka senyum, yang membangun rumah dan kampung kami kembali. Kalau dulu kami dan ibu bapak kami menangis, sekarang kami dapat tersenyum dan tertawa lagi. Kalau dulu kami bermain di antara reruntuhan, sekarang kami bermain di lingkungan yang nyaman untuk ditinggali. Kalau dulu kami merasa harapan dan mimpi-mimpi kami hilang, sekarang kami punya harapan dan bisa bermimpi kembali. Kami ingin anak-anak seperti kami di seluruh Indonesia bisa merasakan seperti yang kami rasakan sekarang. Punya rumah dan kampung yang nyaman, bisa tersenyum dan tertawa riang. Punya harapan dan mimpi-mimpi lagi. Terima kasih Pak Anies. Persembahan yang begitu luar biasa. Bapak Ibu sekalian, boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah. Dan itu dia untuk pagelaran budaya, di mana Bapak Ibu sekalian membayangkan keindahan dan juga kekayaan alam tanah air kita yang akan selalu kita jaga dengan segenap jiwa raga. Di mana hadirin sekalian, pada kesempatan ini tentunya bersama dengan seluruh kalangan muda-mudi dari berbagai latar belakang dan juga profesi yang memberikan dukungan untuk Indonesianis, mendukung Bapak Anies Baswedan untuk menjadi pemimpin yang akan mewujudkan Indonesia Emas. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah. Baiklah hadirin sekalian, sebelum beranjak kita ke acara inti pada sore hari ini, sebagai pengantar kami akan mengundang dengan hormat Koordinator Relawan Nasional Indonesianis untuk menyampaikan sambutannya kepada Saudara Ansyar. Dipersilakan. Verifikasi ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan salam sejahtera bagi kita semua. Pak Anies, Bismillah,
kami sudah siap menang, Pak. Kakak Ahmad Andi, Kak Andi Almudin, Kak Yusra dan para dewan pengarah lainnya, Sekjen Ilham Akbar Mustafa dan para jajaran pengurus lainnya, para undangan hadis yang lain, serta seluruh relawan yang hadir hari ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih telah hadir di sini untuk bersama-sama menjadikan hari ini sebagai momen penting, sebagai wujud bakti kita kepada negeri untuk bersama-sama mendeklarasikan Indonesia. Merawat semangat kebangsaan dan atas jalan keadilan adalah tema yang sengaja kami pilih, Pak. Melalui tema ini, kami relawan Indonesia ingin mendorong Indonesia 2.0, di mana ada dua pokok di situ, yaitu persoalan kebangsaan dan keadilan. Kami itu juga memilih tanggal 2, Pak, untuk pelaksanaan deklarasi ini. Melalui deklarasi Indonesia di sini, kami ingin menyuguhkan semangat Indonesianis ke seluruh penjuru negeri. Karena kami tahu bahwa di tengah masyarakat yang menjadi ini, dibutuhkan pemimpin yang berkomitmen untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan. Kami ingin semangat Indonesia di sini menyeruak lintas agama, lintas suku, lintas provinsi, dan lintas komunitas. Perlu kami sampaikan, Pak, di Indonesia di situ advokat ada, tenaga ahli ada, konten kreator ada, gamers ada, pengusaha muda lebih banyak, Pak. Jadi jangan khawatir. Kami menyatu dalam Indonesia ini berangkat dari kesadaran bersama bahwa untuk Indonesia 2024, Bapak Anies Baswedan adalah pilihan yang paling benar. Untuk itu, kami mengajak seluruh anak bangsa, mari rapikan barisan, berhimpun dalam gerakan untuk meraih kemenangan bersama Indonesia ini. 2024, Anies Presiden. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita berikan aplaus yang meriah untuk saudara Ansar. Terima kasih sambutannya sore hari ini. Baiklah hadirin sekalian dan seluruh para relawan dari Indonesia, dari seluruh Indonesia. Suara rakyat, harapan perubahan yang lebih baik untuk meraih kesejahteraan di masa depan. Harapan di mana keberhasilan dan penghidupan yang layak serta merata dapat terrealisasi dengan langkah nyata dan hasil yang mampu menarik senyum bahagia anak-anak bangsa, sehingga mereka bangga berbangsa satu, bangsa Indonesia. Sekarang ini, Pak, yang menjadi kendala kami para ojek online ini berkurangnya orderan ini, Pak, dan menurun. Dengan menurunnya orderan ini, kami ini sangat sulit sekali untuk mendapatkan insentif yang sudah diterapkan oleh perusahaan. Apalagi saat ini insentif ini sudah tidak seperti dulu lagi. Dengan kenaikan harga BBM saat ini menjadi beban untuk kami para driver ojol ini, Pak. Dan kami berharap agar pemerintah ini bisa mengembalikan harga BBM ini seperti dulu lagi, Pak. Bisa lebih murah. Dan harapan ke depan kami ini, Pak, para driver ojol ini, agar bagaimana kami ini bisa lebih sejahtera lagi. Seumpamanya pemerintah ini mau memberikan kami ini motor listrik dengan subsidi, bagaimana motor listrik pajaknya lebih murah, tidak perlu lagi kami membeli BBM lagi, Pak. Dan itu harapan kami ke depannya, Pak. Dan bagaimana juga perusahaan ini bisa mengembalikan insentif seperti dulu lagi, Pak.
mahasiswa yang baru lulus merasa sangat sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Pertama karena tingkat pengangguran yang saat ini sangat tinggi, kemudian lapangan pekerjaan yang memang sekarang terasa sangat sedikit, dan juga persaingan yang sangat ketat. Selain itu, kalau saya pribadi ingin mulai berwirausaha, saya memiliki kendala, saya tidak ada modalnya, saya juga bingung mau mulai usaha dari mana. Selain itu juga persaingannya sama-sama ketat sih Pak. Harapan saya sebagai mahasiswa yang baru lulus sih, kedepannya semoga saja pemimpin Indonesia yang baru mampu memfasilitasi kami mahasiswa yang baru lulus ini lapangan pekerjaan yang lebih memadai. Kemudian juga mungkin kalau untuk yang mau berwirausasaha, pengetahuan dan wawasan bagaimana kami harus memulai, serta juga modalnya sih Pak. Kemudian selain itu mungkin salah satunya boleh silakan juga Pak Jodoh. Terima kasih. Gaji saya sedikit buat kebutuhan sama kebutuhan keluarga, terus buat tabungan juga kurang cukup, gajinya juga kurang layak juga. Saya dengar-dengar di TV di tahun 2023 itu mengenai krisis ekonomi. Saya butuh kepastian untuk krisis ini. Saya dan teman-teman saya tidak terkena PHK. Dan itu salah satu kepentingan saya. Harapan saya semoga Presiden Indonesia ke depan bisa mengatasi krisis ini supaya saya dan temannya bisa tetap bekerja dan mendapatkan pendapatan. Kalau perlu UMR di Jakarta dinaikkan karena saya berencana untuk kerja sambil kuliah. Selain itu kami perlu regulasi agar kami tidak bisa dijadikan sebuah kalau bisa kami jadi karyawan tetap ya Pak. Oke. Pembiayaan hidup kita bermasalah kadang-kadang kalah sama dengan orang-orang perusahaan gede. Kalau kita ada taruhlah kalau pemerintah kan ada rumah subsidi, tapi kamu nggak pernah rangkul sama itu sama pemerintah sama developer. Terus pekerjaan pemerintah pun kita kan bisa sanggup, tapi kalau Pak PT sama PT terus kita harus mengambil pengajian. Apa salahnya sih kalau memang menunda? Karena itu terus kan ada lebih banyak itu ada sektor kayak ini yang saya harapkan mungkin ke depan kita diperhatikan dari segi apa pekerjaannya, terus dari segi kesejahteraannya, terus pembiayaan modal kerja atau bantuan barang supaya kita hidup karena kita dapat pekerjaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simpuling atas nama pengelola seni budaya Sunda khusus Begalu, seni budaya pencak silat dan musnah di area tanah Sunda, kasih binti ke siri seni budaya di luar. Simpuling hanya menghadirkan sautuhnya namun seni budaya hanya kurang bareng-bareng sarang-sarang memperkembangbiakan di seni budaya ke masa dan melakukan pokok karena seni asli budaya bangun lain kurang saraya reksan atau memulai pada saat itu prinsip simpuring atas nama pengelola seni bela diri putih yang menghidupkan di antara tilu hiji umaro dua ulama tilu jawara insya Allah kenyamanan dan kedamaian kehidupan 4 tahun. Nah, bina diri masing-masing kalau bisa masalah kebutuhan kita mari pikirkan dengan sama-sama sesama bangsa Sunda kasaha orang menuntut berlindung untuk mencari kebutuhan sarana atau prasarana guna saat itu rintihan Simpuring sebagai pelestari seni budaya Sunda Sunda Pencak Silat Tatar Galuh nunggu dulu di tahun. Saya dikatakan
mungkin akan kita harus merasakan keadaan ekonomi dan kebutuhan pokok semakin naik, jadi sangat merasakan dampaknya akhir ini. Harapan saya kedepannya ada seorang pemimpin yang dapat merubah keadaan akan menjadi lebih baik, seorang pemimpin yang amanah yang dapat merubah keadaan sekarang ini. Sebagai petani sawit saat ini saya sangat mengalami kesulitan ya, karena harga jual sawit murah, kemudian harga pupuk mahal, kemudian obat-obatan juga mahal, dari samping juga upah cukup mahal, biaya pemasukan. Nah, jadi ke depan harapan kita ya harga teknis ini bisa normal, kemudian tentu harga pupuk juga murah sesuai dengan ya biaya perawatan kita lah. Nah kemudian tentu ke depan kita berharap pada pemerintah, masyarakat pedesaan ini kan mayoritas petani, jadi ada perhatian khusus lah kepada petani sehingga memang petani di Indonesia bisa sejahtera. Tadi saya melihat pemandangan kepada ratusan miliar minyak setiap tahun dari kita. Pembangunan lingkungan tidak merata dan masih terbelakang dari program. Kemiskinan dan pengangguran berulang kami menerapkan. Masa depan yang tidak lupanya jarak kami butuh pemimpin yang berpihak pada orang-orang. Itulah suara dan harapan warga. Mereka manusia-manusia nyata yang kerap tersingkir ketinggian. Jika kita mendengar dengan jernih, kita dapat merasakan bahwa suara dan harapan itu menuntut satu hal yang sama, keadilan. Kami relawan Indonesianis meyakini bahwa jaminan bagi segala jeripayah mempertahankan kelangsungan dan keberadaan bangsa yang besar dan beragam ini sangat bergantung pada kehendak, kemauan, dan kemampuan anak bangsa, khususnya pemimpin negeri, untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan. Kami relawan Indonesianis mengajak seluruh anak bangsa untuk memulihkan kembali Sumpah Pemuda dan menjadikannya pijakan semangat untuk mengajukan pembaharuan dan memajukan ikrar warga bangsa sebagai perjanjian bersama tentang arah masa depan bangsa.
Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Sumpah untuk Indonesia. Ikrar warga bangsa. Kami, warga bangsa Indonesia berikrar, bertanah air satu, tanah air yang yakini keberagaman. Kami, warga bangsa Indonesia berikrar, berbangsa satu, bangsa yang memuliakan kemanusiaan. Kami, warga bangsa Indonesia berikrar, berbahasa satu, bahasa yang menjunjung tinggi keadilan. Kami relawan Indonesianis mengajak seluruh keluarga bangsa untuk berhimpun bersama dan bergerak setara dengan riang gembira menuju kemenangan 2024. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi hadirin sekalian. Relawan Indonesianis, mana suaranya? Terima kasih banyak rekan-rekan relawan. Berjuta harapan yang menjadi impian bangsa Indonesia. Tentunya kita membutuhkan sosok pemimpin yang dapat mewujudkan dan mau menampung seluruh aspirasi rakyatnya. Dari hadirin yang kami hormati, keyakinannya membawa perubahan yang lebih baik, keteguhannya dalam mencerdaskan bangsa, ketulusannya merangkul suara hati dari Sabang sampai Merauke, kejujurannya menjadi teladan yang mengemban kepercayaan, kegigihannya dalam membawa bangsa ini untuk meraih mimpi-mimpi besar. Baiklah, hadirin sekalian, kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Ini dia pidato kebangsaan. Kita sambut Bapak Anies Baswedan. Boleh kita berikan aplaus yang meriah. Pidato kebangsaan Bapak Anies Baswedan. Dipersilakan dong. Tepuk tangan untuk semua yang hadir di sini. Yang saya hormati Ketua Relawan Indonesianis Bung Ansar, Sekjen Ilham Akbar, juga pembina yang tadi menyampaikan gagasannya Bung Andri Alimuddin, dan juga Ketua Pembina Bung Ahmad Ali, dan seluruh hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk semuanya. Teman-teman, sore hari ini berkumpul di sini. Pesan yang diungkapkan adalah merawat semangat kebangsaan, meretas jalan keadilan. Kita semua bagian dari Republik Indonesia, dan Republik ini didirikan untuk menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyatnya. Karena itu tanggung jawab kita adalah hari ini menunaikan apa yang menjadi janji kemerdekaan itu. Tadi kita sama-sama lihat apa yang menjadi aspirasi dari rakyat Indonesia. Pesan yang diungkapkan, mulai dari bicara tentang kenyataan keseharian yang dihadapi, itu semua mirip dengan yang pernah kita hadapi di Jakarta. Karena itu, dalam kesempatan ini izinkan saya menyampaikan pertama terima kasih. Terima kasih kepada semua yang telah memberikan kepercayaan untuk bekerja bersama, bergerak bersama untuk membawa kepada Indonesia yang lebih baik ke depan. Saya ingin sampaikan terima kasih kepada teman-teman relawan, karena kita
teman-teman semua, kita memilih untuk berkumpul dan bergerak. Berkumpul dan bergerak karena atas panggilan. Kita merasa punya tanggung jawab bahwa negeri ini didirikan oleh generasi sebelum kita. Ini adalah negeri kita. Dan bila ingin negeri ini lebih baik, maka kita tidak bisa hanya diam dan mengharapkan perubahan itu datang begitu saja. Tuhan tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu mengikhtiarkan perubahannya. Betul? Karena itulah yang berkumpul di sini adalah pribadi-pribadi yang melihat adanya momentum perubahan. Momentum perubahan itu akan datang. Sebagaimana juga saya kemarin bertugas di Jakarta. Kami bertugas selama 5 tahun. Setelah 5 tahun selesai, maka kita menunggu pada pilkada. Muncul akan pilkada berikutnya, sama dengan periode kepemimpinan presiden. Periode kepemimpinan presiden 5 tahun. 5 tahun kedua akan tuntas, karena itu akan terjadi pemilihan presiden, dan itu artinya kesempatan untuk meneruskan dan kesempatan untuk melakukan perubahan dan perbaikan. Itu momentum yang akan datang, momentum yang tersedia, dan kita yang berkumpul di tempat ini memilih untuk tidak tinggal diam melihat adanya momentum itu. Kita menyaksikan adanya tantangan-tantangan yang selama ini muncul. Kita tahu bahwa tantangan ini akan terus-menerus hadir, dan kita membutuhkan kebaruan, kita membutuhkan perubahan, kita membutuhkan perbaikan, dan yang berada di tempat ini adalah kita-kita yang mempercayai akan bisa dilakukan itu semua. Kami juga merasa terpanggil, dan izinkan saya menyampaikan terima kasih kepada Partai Nasdem yang telah memberikan kepercayaannya untuk memulai rute ini. Karena itu bagi semua yang berada di sini, seluruh relawan, kita harus bekerja bersama dengan partai pengusung. Siap? Jangkau Partai Nasdem dimanapun berada, jangkau bekerja bersama. Karena Partai Nasdem berani memutuskan untuk segera bertindak, untuk segera bersiap, sebagaimana kita semua di sini memutuskan untuk berani bertindak, berani bersiap. Dan ini artinya kita mengikhtiarkan bahwa keberlanjutan dan perubahan itu perlu dipersiapkan. Keberlanjutan dan perubahan tidak jalan otomatis, harus bersiap. Apalagi kita sadar pesan yang dibawa tadi, merawat semangat kebangsaan tadi diulang. Bagaimana kita mendeklarasikan Sumpah Pemuda? Satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa persatuan. Itu sudah lengkap. Kita tahun 45 punya tambahan, satu negara Republik Indonesia. Oke? Tahun 57 kita punya satu tambahan, satu wilayah Indonesia. Karena sebelumnya hanya pulau-pulau, belum satu wilayah. Jadi kita sudah satu bangsa, sudah satu negara, satu tanah air, satu bahasa persatuan, satu negara, satu wilayah. Ada satu berikutnya yang akan kita ikhtiarkan, satu kesejahteraan, satu perekonomian, satu keadilan. Tidak boleh kita terus membiarkan bahwa ketimpangan terjadi antar wilayah, ketimpangan terjadi antara kota dan desa, ketimpangan terjadi antara satu pulau dan pulau lainnya. Ini adalah tanggung jawab kita. Satu yang kelima, yaitu bagaimana kita bisa mempersatukan sebagai satu perekonomian. Dan bila itu diikhtiarkan, maka kita akan merasakan adanya keadilan. Di Jakarta kami ikhtiarkan. Apa yang kita lakukan di Jakarta? Sekalian, Jakarta ini luasnya 600 km persegi. Tapi selama bertahun-tahun perasaan satu Jakarta belum terwujud. Kita mewujudkan dengan apa? Membangun sistem transportasi yang menjangkau seluruh wilayah Jakarta dengan satu harga. Siapapun dimanapun bisa naik kendaraan umum dan menjangkau seluruh wilayah tanpa ada perasaan perbedaan. Itulah namanya warga sebuah wilayah, kemanapun merasakan yang sama, baik di daratan Jakarta maupun di kepulauan. Mereka yang tinggal di Kepulauan Seribu juga merasakan kesetaraan harga. Konsekuensinya apa?
bila kepulauan di ibu kota tidak terurus, jangan harap kirim pesan kepada seluruh Indonesia, pulau-pulau akan bisa diurus. Tapi bila kepulauan di Jakarta menjadi perhatian, maka kita mengirimkan pesan kepada semua pulau di Indonesia. Ini persoalan waktu, insya Allah semua akan mendapatkan kesetaraan kesempatan. Keadilan sosial itulah pesan selama kami bertugas di Jakarta. Dan keadilan sosial itulah yang menjadi fokus. Kita ingin di Jakarta punya kesempatan yang sama. Dan prinsipnya begini, bukan mengecilkan yang besar, tapi membesarkan yang kecil. Itu yang kita kerjakan selama ini. Yang besar biar tambah besar, karena dia bisa mengangkat semua. Tapi jangan biarkan yang kecil lintas tahun, lintas dekade tetap menderita, tetap tersingkirkan. Tidak, yang kecil dibesarkan, yang tersingkir diketengahkan, sehingga semua punya kesempatan yang sama di kota. Karena itu, teman-teman relawan Indonesianis, mari kita tawarkan kepada rakyat Indonesia, bukan sekedar visi, bukan sekedar misi, karena visi dan misi bisa dikarang, visi dan misi bisa dibuatkan orang, tapi yang kita tawarkan adalah rekam jejak karya yang senyatanya sudah dilakukan. Kalau rekam jejak boleh diuji, rekam jejak bisa dibahas. Kalau visi yang menyusun tak perlu menyiapkan bukti, yang menentang pula tidak bisa menyiapkan buktinya, ya? Sama-sama imajinasi, sama-sama tentang masa depan. Masa depan belum terjadi. Yang menulis tak perlu bawa bukti, yang menantang tak bisa punya bukti pula. Tapi rekam jejak bisa dilihat, rekam jejak bisa dinilai. Relawan kita semua, Indonesianis, kita tawarkan kepada rakyat Indonesia apa yang sudah dikerjakan di Jakarta sebagai bahan untuk kita tawarkan kepada Indonesia. Dengan kata kunci, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah kata kunci kita. Dan alhamdulillah kita ikhtiarkan itu terus menerus. Karena itu kemarin pada saat kami selesai bertugas di Jakarta, saya sampaikan pada saat pidato penutupan bahwa saya tidak akan berbicara panjang tentang apa yang sudah dibangun di Jakarta. Biarlah kenyataan itu yang bercerita dengan amat panjang tentang apa yang sudah dikerjakan di Jakarta. Karena kita menawarkan ini dan rekam jejak ini, apa yang sudah kita kerjakan, semua ujungnya itu. Tadi saya sebut transportasi. Mengapa transportasi itu penting? Biaya hidup di Jakarta ini bisa sampai 30% pengeluaran warga adalah untuk biaya transportasi. Dan biaya transportasi ini menekan begitu banyak keluarga di Jakarta. Bila itu tidak dibereskan, maka sampai kapanpun tidak bisa menabung, tidak bisa menyiapkan masa depan yang lebih baik, tidak bisa memberikan kesempatan untuk pengeluaran-pengeluaran karena habis untuk keseharian. Itulah sebabnya kita bangun transportasi. Jadi sekalian ini hanya contoh, ada banyak hal yang kita bisa tunjukkan, ada banyak hal yang bisa ceritakan. Tapi sekali lagi saya sampaikan tadi, bahwa biarlah kenyataan itu nanti berbicara dengan amat panjang. Bagian kita sekarang mengirimkan pesan bahwa komitmen menghadirkan keadilan sosial adalah komitmen yang dilaksanakan di Jakarta. Dan itu yang akan dibawa ke seluruh Indonesia sekaligus. Kita akan tunjukkan di Jakarta terjadi persatuan, terjadi keteduhan, terjadi kedamaian. Jakarta adalah kota yang beragam. Keragaman itu karunia ilahi, keragaman itu karunia Tuhan, persatuan usaha manusia. Bagian kita mengusahakan persatuan. Mari kita di Jakarta, semua dijangkau, paling kanan, paling kiri, paling bawah, yang tengah, semua adalah bagian dari kota ini. Tidak boleh kita mengatakan bahwa kita menjangkau semua kecuali 1-2 kelompok. Justru tugas dari negara adalah menjangkau semua, melindungi semua, memberikan pesan kepada semua bahwa negara hadir, memberikan perlindungan kepada semuanya. Itu yang menjadi pegangan kita. Karena itu dua pesan ini, merawat semangat kebangsaan, ini kita jaga. Jakarta alhamdulillah bisa menjadi contohnya. Kedua, meretas jalan keadilan. Alhamdulillah Jakarta sudah menempuh rute itu. Insya Allah perjalanan ini akan kita teruskan. Kita jaga semangat ini dengan mengirimkan pesan tanpa hoax, tanpa caci maki, dengan karakter yang mulia. Tunjukkan relawan yang bisa dijadikan teladan dalam perjuangan.
Terima kasih. Mari kita jaga semangat ini dan kita menyebar ke seluruh Indonesia. Jangkau semua. Insya Allah, Allah Tuhan Maha Kuasa memberikan kepada kita kemudahan, memberikan kepada kita keringanan, membukakan pintu-pintu baru untuk kita bisa meraih apa yang kita rencanakan. Terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita berikan aplaus yang meriah untuk Bapak Anies Baswedan. Pak Anies kemungkinan tetap bergabung bersama kita untuk meresmikan Relawan Nasional Indonesianis. Dan kami juga turut mengundang untuk bisa bergabung naik ke atas panggung Koordinator Nasional Relawan Indonesianis, Saudara Arsyad. Dipersilakan. Dan selanjutnya Pembina Relawan Indonesianis, Saudara Ahmad Ali. Penggagas Relawan Indonesianis, Saudara Andrea. Dan kami juga turut mengundang untuk bisa naik ke atas panggung perwakilan Relawan Perempuan Indonesianis, Saudari Tasya Putri. Dipersilakan. Baik, Pak Anies mungkin bisa langsung dengan yang lainnya untuk naik satu tangga Bapak, untuk bisa langsung bersiap-siap untuk menempelkan tangannya di layar digital untuk bersama-sama. Awal-awal dari saya Bapak untuk bersiap-siap, mungkin bisa langsung agak menempel dengan tangan screen yang ada di screen. Baik, siap? Baiklah, hadirin sekalian, kita langsung saja. Ini dia peresmian Relawan Nasional Indonesianis. 3, 2, 1. Kita Indonesia, kita Anies. Boleh kita berikan aplaus yang meriah hadirin sekalian. Jangan untuk selanjutnya sebagai simbolis bentuk dukungan dari Relawan Indonesianis, berikutnya adalah penyempatan untuk jaket dari Pembina Relawan Nasional Indonesianis kepada Saudara Ahmad Ali, kepada Bapak Anies Baswedan. Kami persilakan. Ya, setelah disematkan, boleh langsung kita berfoto bersama kepada Saudara Ahmad Ali, Bapak Anies Baswedan, dan juga yang lainnya untuk berfoto bersama. 3, 2, 1. Oke, kasih semangat yang luar biasa. Oke, relawan 3, 2, 1. Boleh kita berikan aplaus yang meriah. Hadirin sekalian, kita ini, kita semua siap mendukung Indonesianis.
terima kasih kepada seluruh relawan Indonesia News. Dan tentunya kami ucapkan selamat dan sukses untuk Bapak Anies Baswedan. Sampai jumpa.